Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam Jumat ini, sebagaimana biasa, kita hadir di dalam majelis yang berkah ini guna belajar, mengisi kerohanian kita dengan zikrullah. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini menjadi tambahan keberkahan buat kita semuanya. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para jamaah zakirin yang dirahmati Allah, memang untuk menetapi kepada suatu keistiqomahan itu adalah hal yang sangat berat sekali, karena untuk bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada Allah, itu tentu tantangan terberat adalah hawa nafsu yang ada pada diri kita masing-masing. Dan untuk menjinakkan nafsu ini, salah satunya adalah kita harus membiasakan dia untuk tunduk di atas keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta hawa mutaba'an bima jitu bihi. Belum sempurna iman seseorang di antara kalian sebelum hawa nafsunya tunduk kepada ajaran
Syaitan tidak menginginkan kita untuk ada di dalam majelis, karena majelis ini diantara kemuliaannya adalah selama kita berada di dalam majelis ini, zakarallahu fi man 'indahu, nama kita senantiasa disebut oleh Allah di hadapan malaikat-malaikatnya yang mulia. Ya, kita patut bersyukur berada di majelis ini, majelis di mana kita di sini belajar, berzikir, sholawat. Ya, tinggal kitanya lagi mau melawan hawa nafsu kita atau membiarkan kita larut di dalam hiruk-pikuk keadaan dunia yang sementara saja. Jadi saya sampaikan kembali kepada seluruh jemaah untuk menghidupkan sunnah-sunnah di akhir zaman yang sudah ditinggalkan oleh umat ini. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahidin fi sabilillah." Atau fi hadisin ukhra, falahu ajrun mi'atu syahidin fi sabilillah. Barang siapa yang menghidupkan ajaranku di tengah kerusakan umatku, maka baginya, kata Nabi, diberikan pahala seperti seorang yang mati syahid di jalan Allah. Dan di hadis yang lain disebutkan seperti dia memperoleh seperti mana 100 orang mati syahid di jalan Allah. Kita tidak pergi berperang, di majelis ini pun juga kita ngantuk-ngantuk, tidak masalah. Ya, kita mengejar keutamaan itu. Ya, kita tidak bertempur mengangkat senjata, tetapi kita punya pahala orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan kalau antum mau melihat warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah warisan itu yang kita bagi-bagikan. Inilah warisan Nabi yang dibagi-bagikan kepada kita. Ya, dan kita ini seperti orang yang jahil, orang yang tidak tahu agama. Orang yang paham agama itu mengerti bahwa ini warisan Nabi. Ya, warisan sesungguhnya yang diwariskan oleh Nabi. Taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma la tadillu abadan, kitab Allah sunnah. Tidak kutinggalkan kepadamu warisan yang apabila kamu berpegang teguh di atasnya, maka kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa warisan itu, kata Nabi? Adalah Al-Quran dan Sunnah. Ini semuanya adalah hal yang kita peroleh dalam majelis ini. Ya, semoga kita memperoleh pahala orang yang mati syahid di jalan Allah. Ya, ini kita harus semangat lagi ya, untuk menimba, mengambil ilmu yang ditulis oleh para alim ulama kita. Baik, malam hari ini seperti mana biasa kita mengkaji kitab Al-Hikam. Ya, kita mengkaji kitab Al-Hikam ini, di mana kita sudah sampai pada bab yang ke-25. Ya, di sini diterangkan, mintalah kepada Allah, pasti terkabul permintaan.
Sebelumnya mari kita kirimkan satu Fatihah untuk Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari syaulillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada bab yang lalu, bab yang ke-24, terakhir kita menjelaskan tentang bab bahwa kita jangan merasa aneh dengan kesuraman, kepayahan, penderitaan, kesulitan, kesusahan di atas dunia ini, karena memang dunia tempatnya itu. Beliau mengatakan, ini sebelum saya masuk pada bab ke-25, 24 kemarin sudah kita bahas, la tastagrib wuqu'ul aqdari ma dumta fi hadzal dar fa idza ma abrazat illa ma huwa mustahiqqun wasfuha wa wajibun na'tuha. Terjemahannya, jangan merasa aneh dengan terjadinya penderitaan selama engkau masih hidup di dunia ini, karena dunia hanya akan menampakkan apa yang mesti ditampakkannya dari hal-hal yang sifatnya penderitaan. Ada ini sejalan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya darul bala. Dunia ini tempatnya bala, tempatnya masalah, tempatnya problem. Ya kalau tidak ada problem, jangan dia kalau masuk surga. Ya, kalau di dunia ini macam-macam masalah. Kesehatan, bermasalah kita dengan kesehatan kita, bermasalah kita dengan tetangga, bermasalah kita dengan teman sekantor, bermasalah kita dengan ekonomi kita, perdagangan kita. Jadi kalau nengok orang yang bangkrut, ya tidak usah heran, memang begitu dia. Sudah susah, ketimpa tangga, memang begitu. Udah sakit, tambah sakit, ya begitu. Udah usaha luar biasa, tapi nggak berhasil juga, ya memang seperti itu. Saya sudah bahas kemarin bahwa jalalullahnya Allah lebih banyak di atas dunia daripada jamalullah. Jalalullahnya Allah itu adalah sifat-sifat keperkasaan. Memang Allah membuat kita ini di atas dunia ini, kita orang-orang yang beriman di atas dunia ini tidak merasa enak hidup di atas dunia, karena memang bukan di sini tempatnya. Kalaupun kita mendapatkan kenikmatan, itu kenikmatan yang di poskot panjang. Bahkan Abdurrahman bin Auf itu pernah menangis. Dia mengatakan, ini Abdurrahman bin Auf ini termasuk sahabat yang dijamin oleh Nabi 10 sahabat yang masuk surga. Dia mengatakan ketika dia makan makanan yang enak, Abdurrahman bin Auf ini seorang pedagang yang sukses, sahabat Nabi, dia pedagang yang sukses. Ketika dia disodori makanan yang lezat, dia menangis. Dia bilang, saya menikmati hal yang seperti ini. Saya teringat sahabat saya Mus'ab bin Umair. Beliau adalah orang yang ketika di Mekah, orang yang bangsawan, cakep, hartawan, tapi begitu dia hijrah mengikuti Nabi, menjadi orang yang paling miskin, tapi dia tetap cakep. Ketika dia meninggal, itu dia hanya punya kain kafan, bukan kain kafan, pakaian surban itu, atau sarung atau selimut. Apabila ditutup kepalanya, terbuka kakinya.
Apabila ditarik ke kaki, terbuka kepalanya, maka ditutuplah kepalanya dan kemudian kakinya hanya dipakai untuk lutut, pakai jerami, dikuburkan dengan itu. Saya teringat, saya khawatir saya memperoleh nikmat ini adalah sebahagian nikmat saya di akhirat diputuskan oleh Allah ketika saya menikmati kenikmatan dunia. Jadi ketika dia diberikan nikmat dunia, dia khawatir nikmat di akhirat dia nggak dapat lagi bahagia. Ini pandangan para sahabat yang sudah sampai mereka punya hakikat ma'rifatnya kepada Allah. Jadi jangan pernah kita itu melihat orang yang menderita itu dimarahin sama Allah, orang yang enak itu dibenci, senang sama Allah. Bukan itu. Kalau bagaimana itu ayat surah Al-Fajr itu ya, di mana ya? Nanti ingatkan saya. Fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akram. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu idza mabtalahu rabbuhu gimana tadi? Wa amma idza mabtalahu rabbuhu kan. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu wa na'amahu fa yaqulu rabbi kalla. Jadi kata Allah dalam Quran surah Al-Fajr, manusia itu sesungguhnya ketika dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia katakan Allah telah memuliakan aku. Tapi ketika dia diberikan Allah, dipersempit rezekinya, diberikan dia kepayahan dalam hidup ini, sakitkah atau apa, dia bilang Allah telah menghinakan. Kata Allah, kalla, jangan begitu. Tidak boleh ya. Jadi tidak boleh kita sembarangan melihat takdir yang Allah berikan kepada kita. Kita harus memandang segala takdir yang Allah tetapkan itu ada kebaikan di dalamnya. Kalau ente tidak sakit, ente tidak banyak berzikir kepada Allah. Kalau ente tidak susah, ente tidak banyak sholat sambil menangis. Coba kalau kita senang, mana ada kita menangis sholat? Tapi ada juga orang yang ketika dia diberikan nikmat, dia menangis. Menangisnya apa? Dia tidak melihat dia, tapi dia melihat pemberian Allah yang begitu besar untuk dia, sehingga dia menangis. Menangisnya menangis bahagia. Jadi tinggal kita punya cara pandang lagi yang kita luruskan. Ya, cara pandang kita tidak melihat kepada sebab itu. Takdir itu sudah baik yang diberikan Allah kepada kita. Yang asa antakrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Kadang-kadang yang kita benci, yang kita tidak suka, sebenarnya itu bagus buat kita. Allah mengetahui, kata Allah, dan kamu tidak mengetahui apa-apa. Itu. Jadi pembahasan kemarin sudah dijelaskan kalau dunia ini, kalau kita mau ngambil, perlu tenaga yang banyak, perlu pikiran yang besar, perlu kita bayar dengan mahal. Kerja keras ya, kesian mamang itu kerja keras. Saya tengok Bang Isan itu sebelum subuh udah pergi ke pasar. Memang begitu mas, dunia itu memang begitu. Antum Bang Reno ngarit, memang begitu bayarannya untuk mendapatkan dunia itu, memang begitu. Saya pun begitu. Bekerja, belajar, ngajar, memang begitu. Untuk memperoleh dunia ini memang harus kita bayar mahal. Begitu kita bayar mahal, usaha terbisukan dan panggilan memberikan ya. Ya. Sila. Soalnya sudahlah bayar mahal, habisnya cepat. Ya. Jadi kata beliau, kalau kita mau melihat dunia ini, memang begitulah. Dunia ini darul balah. Ya, tempatnya balah.
tempatnya coba kita diuji oleh Allah, baik sakit, kesehatan ekonomi kita tidak sehat, ya masalah kita banyak sekali. Memang begitu dunia. Nah, makanya saya ajarkan kalian satu doa yang diajarkan oleh Nabi. Ini doanya bagus sekali. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratina allati fiha ma'adina wa jalil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa jalil mauta rahatan lana min kulli syarr. Artinya, ya Allah, perbaikilah urusan agama kami yang dengannya kami menata diri untuk takarrub kepada-Mu, dan perbaikilah urusan dunia kami, di mana dunia ini tempat kami untuk mencari kehidupan, mencari ma'isyah, mencari rezeki. Dan perbaikilah urusan akhirat kami, di mana sanalah kami kembali. Wajalil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, dan jadikanlah kehidupan dunia kami ini setiap saat menjadi tambahan pahala bagi kami. Dan jadikanlah jika kematian datang merenggut kami sebagai pemutus rantai kami bermaksiat kepada-Mu. Itu luar biasa doa yang diajarkan Nabi. Kalau mau diamalkan, ya silakan. Saya doakan semoga kita semuanya ya seperti yang didoakan oleh Nabi SAW tadi. Meliputi dunia akhirat juga. Oke, kita masuk pada bab yang ke-25. Kata beliau, ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wa la tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Kata beliau, artinya saya terjemahkan, apa yang kamu minta tak akan terhalang selama engkau meminta hanya kepada Tuhanmu. Tidak akan terhalang, pasti kabul. Nanti saya akan jelaskan. Namun apa yang kamu minta tidak akan datang selama engkau mengandalkan dirimu sendiri. Oh, ini dalam maknanya, saudara-saudara semua. Ya. Jadi kita mesti minta kepada Allah. Jangan pernah menganggap kita bisa. Nah, akan bisa kalau kita melihat diri kita bisa. Kita harus bersandar kepada zatnya, bersandar kepada sifat-sifatnya, bersandar kepada asma'nya, Ar-Razzaq, Al-Fattah, Al-Qahhar, Al-Latif, An-Nur, Al-Fattah, As-Sami', Al-Basir. Itu semua. Kita bersandar kepada af'alnya, perbuatan-perbuatan Allah yang baik-baik ataupun yang tidak baik kelihatan zahir bagi kita. Bagi kita itu tidak baik, tapi bagi Allah baik. Itulah af'al Allah untuk kita. Saya tadi kirim di status itu, saya kirim, teruslah tersenyum, teruslah bahagia, karena kita bersama Birabbika mawjud, bersama dengan Tuhanmu yang maha ada. Kita ini bukan bersandar kepada zat yang tidak ada. Kita ini bersandar kepada zat yang maha berkuasa, yang maha perkasa, yang maha mengadakan langit, bumi, matahari, bulan, bintang, tumbuh-tumbuhan. Gampang bagi Allah. Yang kecil-kecil, semut, amuba, bakteri, virus, gampang bagi Allah. Orang bukan mawjud, kata ulama kita. Jadi jangan kita khawatir. Warizquka maktubun, dan rezekimu itu sudah rapi ditulis oleh Allah Ta'ala. Jadi jangan kita terlalu khawatir. Rezekimu itu sudah ditulis oleh Allah Ta'ala. Dimanapun kamu datang, Dia akan mengejar kamu.
Sembunyi di mana kamu seperti mati dia. Kematian itu sembunyi di mana kita dapat bagiannya nanti. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, kata Al-Quran. Walaupun ente berlindung di benteng yang kokoh, dijaga oleh jutaan pengawal, bodyguard, tidak akan bisa kamu menghalangi malaikat Israel di mana telah ditentukan kematian buat. Demikian juga rezeki akan mengejar kamu. Sebelum kematian itu datang, kata Nabi, rezeki itu sampai duluan. Saya ingat sekali almarhumah istrinya Bang Anjas, sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir, karena memang rezekinya itu bubur ya diminumkan ya. Itu rezeki, dia nggak bisa makan. Coba ente bayangkan, betul, ente bayangkan, dia nggak bisa makan, tapi kata Allah rezekimu yang terakhir itu adalah bubur. Orang ini yang suapin. Rezeki yang terakhir, minuman yang kau minum, itu rezekimu yang terakhir. Dia tetap akan masuk walaupun ente nggak bisa ngunyah, walaupun kita nggak bisa menggunakan tangan. Tapi karena Allah bilang itu rezekimu sampai juga ke dalam perutmu. Sebelum beliau meninggal, beberapa menit sebelum beliau meninggal, masuk dulu. Makanya saya terpikir, subhanallah, betul kata sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita khawatir? Apa kita belajar ilmu tasawuf kalau iman kita setipis bawang punya kulit? Jangan. Warabbuka mawjud. Kalau bahasa Quran itu wadduha wallayli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau ya Muhammad. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau wahai Humaydi. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau ya Pak Suronto. Kita dalam pengawasan dan dalam kendali Allah. Ya. Jadi kita harus, bagaimana caranya? Ya, caranya adalah kita senantiasa membersamai di setiap kegiatan kita dengan Allah. Contoh kita makan, bismillah. Kata Nabi, kul bismillah wa kul biyaminik. Makanlah kamu dengan mengucapkan bismillah, dan makanlah kamu dengan menggunakan tangan kanan. Kalau hadis yang lain mengatakan terputus amal itu kalau tidak dimulai dengan bismillah. Bahkan kata Nabi dalam sebuah hadisnya, barang siapa yang berwudu kemudian dia mengucap bismillahirrahmanirrahim, maka sejalan dengan selama dia berwudu, selama itu malaikat hafazah menulis semua amaliyah dia dalam kitab yang ditulis oleh malaikat hafazah sampai dia selesai berdoa. Subhanallah. Barang siapa yang bersetubuh dengan istrinya, beribadah dengan istrinya, dia mengucapkan bismillahi Allahumma inni a'udzubika, bagaimana? Allahumma jannibna syaitan, bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Dia mulakan dengan bacaan bismillah, maka sampai dia mandi janabah, selama itu amalan dia memperoleh dia pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dilakukan itu tak? Lakukan, amalkan. Jangan kayak kambing kita. Ya. Dan apabila kita diberikan Allah zuriat anak, selama zuriat anak kita itu menghembuskan nafasnya sampai nafas terakhir, selama itu kita memperoleh pahala darinya. Amalkan. Ini pentingnya itu memulakan dengan Allah. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, jangan keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Kita berdoa kepada Allah. Barang siapa yang berdoa dengan mengucapkan awalnya bismillahirrahmanirrahim, maka Allah tidak akan menolak dia punya doa. Saya kasih rahasia satu mau. Ya.
Kata setan, kata iblis ketika dia dikeluarkan dan mendapatkan laknat dari Allah. Kata iblis, dia berdoa kepada Allah. Iblis berdoa kepada Allah, para hadirin. Apa kata iblis? Ya Allah, karena engkau telah keluarkan aku dari rahmat-Mu, maka aku meminta kepadamu ya Allah, untuk engkau menunda kematianku. Kata Allah, fa innaka mundirin. Iya, aku terima kamu punya permintaan. Aku kabulkan permintaanmu. Aku tunda kematianmu sampai hari kiamat. Fa innaka mundirin. Doamu ku terima. Iblis aja berdoa sama Allah, dikabulkan oleh Allah. Kita iblis emangnya. Jadi tidak usah khawatir. Ini saya kasih rahasianya. Iblis saja berdoa minta ditunda kematiannya sampai hari kiamat. Karena dia kenapa? Dia minta kepada Allah, langsung dia minta, ya Allah, karena Engkau sudah keluarkan aku dari rahmat-Mu, turunkan aku dari surga-Mu, menjadikan aku hamba-Mu yang Engkau laknat gara-gara Adam, maka aku minta kepada-Mu ya Allah, tunda kematianku sampai hari kiamat. Fa innaka mundirin. Aku terima dan engkau termasuk hamba-hambaku, termasuk makhlukku yang aku tunda kematiannya. Ini saja diterima doanya, apalagi kita. Tapi kata beliau, manakala engkau bersandar pada dirimu sendiri, engkau akan kecewa. Dan apa yang kamu inginkan membuat engkau semakin gelisah, membuat engkau semakin suram, membuat engkau semakin susah. Jadi jangan bersandar pada diri. Saya sudah ajarkan satu doa kepada antum semuanya yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Nabi sendiri tidak mengandalkan dirinya. Nabi sendiri tidak mengandalkan diri. Apa kata Rasulullah dalam doa? Allahumma rahmataka arju wala takilni ila nafsi tarfata aini. Allahumma asli li sya'ni kullihi la ilaha illa anta. Kata Rasulullah, ya Allah, rahmat-Mu yang aku sangat butuhkan, jangan engkau berikan aku pada diriku sendiri. Jangan engkau sandarkan aku pada diriku sendiri. Allahumma asli sya'ni kullihi, ya Allah, perbaikilah segala urusanku. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain ya. Itu dua doa yang saya ajarkan Rasulullah SAW. Ini juga doa yang sering kali saya dawamkan, supaya saya tidak merasa kamu sudah punya ilmu, kamu hebat, pasti kamu kecewa. Coba yang khutbah, saya kesini, yang mau khutbah, yang mau beramal apa saja, coba keandalkan diri. Coba diandalkan. Aku bisa, aku pasti kecewa. Ujung-ujungnya kecewa. Ujung-ujungnya nggak enak perasaan. Mau dia ibadahnya ibadah-ibadah yang besar atau ibadah-ibadah yang kecil, tapi kalau dia mengandalkan dirinya, dia akan kecewa sendiri dengan apa yang dia lakukan. Makanya itu puncak daripada seorang tasawuf itu digariskan oleh para ulama kita, mursyid kita, ilahi anta maksudi wa ridhaka marhumi. Kalau sudah di puncak makom itu kita, insya Allah, Nabi SAW pernah bersabda, dia duduk dan dia berdiri, dia tersenyum. Apa kata beliau? Ditanya sama sahabat, kenapa ya Allah, kenapa ya Rasulullah engkau tersenyum? Kata Nabi SAW, saya melihat umatku, sebagian umatku itu masuk surga, bangkit dari kubur, Allah berikan dia sayap sehingga dia terbang itu sampai ke surga.
dan dia menikmati di surga itu ke sana kemari sebelum orang lain banyak yang masuk. Kemudian malaikat tanya kepadanya, kamu ini dari kelompok mana? Dari umatnya siapa? Kata mereka, nahnu min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kami ini dari umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kamu sudah masuk dalam surga sementara ini belum ada yang masuk semuanya? Belum ada yang pada masuk. Apa ya? Apa kamu tidak melihat mizan? Enggak. Apa kamu tidak melihat sirat? Enggak. Enggak dia lihat sirat, enggak dia lihat mizan, enggak lihat sirat. Tiba-tiba aja kami terbang sampai ke sini. Terus ditanya sama malaikat, lantas apa amalanmu di dunia itu sampai engkau memperoleh kenikmatan yang luar biasa itu? Mau tahu rahasianya? Katanya, kami di dunia dahulu mengamalkan 2 hal. Kata malaikat, apa amalan kalian? Yang pertama, nastahyi minallahi fi khafihi. Kami malu kepada Allah berbuat maksiat dalam keadaan kami bersendiri. Lantas yang kedua, kami ridho kepada Allah terhadap takdir yang diberikan kepada kami, baik itu takdir baik maupun takdir buruk. Ridho. Ini memang berat. Untuk sampai ke makam ridho itu kita jalani dulu. Yang pertama makam sabar. Makam sabar itu la haula wala quwata illa billah. Sandarkan bahwa kita ini tidak ada punya kekuatan apa. Yang bisa membuat kita sabar ya Allah juga. Yang membuat kita bisa sabar ya Allah juga. Yang membuat kita bisa kuat ya Allah juga. Maka la haula wala quwata illa billah. Baru kemudian makam kedua, raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Kita redha kepada apa yang telah menjadi. Ya. Jadi kata beliau ini, maka jangan kita sandarkan diri kita ini pada diri kita. Ya. Jangan mengandalkan dirimu sendiri. Tetap kita mesti mengandalkan Allah. Ya. Kita dapat rezeki, yang ngasih rezeki kita siapa? Allah, bukan orang. Wasilah lewat orang. Kita sakit, yang beri kita kesehatan siapa? Allah. Pak dokter tidak bisa. Dokter itu hanya wasilah, obat-obatan hanya wasilah. Yang ngasih kita jabatan siapa? Allah. Bisa jadi jabatan kita seperti ini, tiba-tiba kita tidak naik jabatan. Karena kenapa? Allah yang tentukan. Ya. Semuanya. Ya. Kami sampai di sini ya. Nah, saya rasa ini cukup dulu pengajian kita. Kita istirahat 15 menit. Baru kemudian kita isi rohani kita dengan berzikir kepada Allah. Kita cas lagi hati kita. Memang majelis ini adalah majelis untuk ngecas diri kita. Guna majelis itu adalah untuk ngecas diri. Ya, demikian. Mari kita tutup dengan doa kifatul majelis. Walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.